pertolongan, berdirimu pertolongan, hidupmu pertolongan, keluarga kamu, anak kamu hidup semua tidak terlepas dari pertolongan Allah. Iya apa tidak? Tanpa ditolong Allah sampai ke sini tidak. Jadi hidup ini tidak lepas dari pertolongan Allah. Oleh karenanya semoga tiap detak jantung, denyut nadi yang dirasa hanyalah Allah. Berdirimu kemanapun kamu bertatap, kemanapun kamu melangkah, di situ bersama. Betul? Betul? Alhamdulillah. Hanya orang yang punya rasa yang merasakan bahwa Allah selalu bersama. Iman tidak cukup berada dalam ucapan, tapi iman ada di dalam hati. Tidak cukup di dalam hati, tapi ada di dalam rasa. Betul? Betul? Ada di dalam rasa. Dikirnya hati kalah dengan dikirnya rasa. Setuju? Oleh karena itu rasa ini harus selalu bersambung kepada Allah. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun, kalau rasanya sudah menyatu dengan Allah, ya tetap yang dirasakan adalah Allah semuanya. Setuju ya? Yuk. Yang penting istiqomalah. Nanti yang memberikan kepahaman adalah Allah. Yang jelas Abah selalu berdoa, ya Allah, selamatkanlah hakikat imannya jamaah mana ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan iman kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Hanya Allah. Ibadahmu tidak bisa menyelamatkan iman kamu. Ya pada? Kecuali Allah yang menyelamatkan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Kenanan kemarin malam minggu. Ya Tuan Syabdul Qadir Jilani, apakah Allah bisa menjadikan seseorang untuk bermaksiat? Bisa. Betul enggak? Apakah bisa Allah menjadikan orang yang bermaksiat menjadi orang baik? Bisa. Dan apakah bisa Allah menjadikan orang ahli taat, orang ahli ibadah seperti dirimu menjadi orang ahli maksiat? Nangis Syabdul Qadir Jilani. Kenapa? Karena sangat mudah bagi Allah. Bagaimana ceritanya seorang Barsisoh, seorang wali punya santri 60.000, zikir ke awang-awang, tapi karena kesombongannya, merasa kehebatannya, kemampuannya, merasa karena dari ilmunya dicabut keberkahan ilmunya, diambil hidayah oleh Allah, sehingga apa? Matinya pun mati kafir. Betul apa enggak? Barsisoh dan jamin. Oleh karenanya wahai jamaah, selalulah kita berharap pertolongan Allah. Kalaupun ada kebaikan yang bisa kau lakukan, ya, ada kebenaran yang bisa kau lakukan, itu semata-mata karena Allah, petunjuk, hidayah, pertolongan. Kamu datang ke sini bukan karena usahamu, tapi semua karena petunjuk Allah, hidayah Allah, pertolongan Allah. Kamu bisa berubah kehidupan kamu, ya. Ya maaf, dari segi ekonominya ada perubahan yang lebih baik. Ingat, sadarilah, bukan karena kehebatan kamu, perubahan itu semata-mata karena pertolongan Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Semua perubahan itu tak lepas dari pertolongan. Kalau bahasa kasarnya itu karena ada campur tangan Allah. Tanpa ada campur tangan Allah, kau dan aku tak bisa apa-apa. Maka berpikirlah kamu dengan baik, bercita-citalah setinggi langit, ya, kerahkan semua kemampuan usahamu, tapi ingat,
jangan sampai kau tidak melibatkan Allah dalam kerja perbuatanmu. Libatkan Allah dalam setiap pemikiranmu, libatkan Allah dalam cita-citamu, libatkan Allah dalam kerja perbuatanmu, maka tidak ada masalah dalam menempuh hidup ini. Libatkan Allah. Libatkan Allah. Anda bisa lihat keberadaan Al-Baghdadi ini adalah bukti keyakinan dari jamaah manakib yang ikut Abah mulai dari masih di Bitung. Kalau yang datang sini sudah tahunya seperti ini, tapi kalau yang tahu ikut Abah dari Cibitung, bagaimana tidak punya tanah sejengkal pun, tapi berani mengatakan kita punya tanah, padahal sejengkal pun kita tak ada, sepeser pun uang tak punya. Ya apa tidak? 2 tahun kita bangun, tidak selesai 2 tahun saya berhenti jadi kiai. Ini satu bukti. Saking yakinnya kepada ini bukti bahwa apa yang waktu itu kamu yakin, waktu kamu percaya bahwa Abah betul-betul punya tanah di tempat ini. Begitu suruh mengumpulkan konblok, kamu yakin betul bahwa betul-betul kita akan pindah ke Kerawang. Padahal wallahi wa nabi, ketika konblok kau kumpulkan sejengkal tanah pun saya belum ada. Tapi karena yakinnya jamaah waktu itu luar biasa, akhirnya apa kata Allah? Ana iddatani abdi. Karena semua jamaah ini yakin ada tanah, maka mereka adakan di sana mereka. Betul? Betul? 2 tahun yakin kamu jadi waktu itu, yakin betul, maka jadikan malaikat. Inilah kehebatan dari suatu keyakinan seorang hamba. Ya, Tuhan pun menunjukkan apa yang telah dijadikannya. Ana indadani abdi, aku bagaimana prasangka hambaku. Betul nggak? Hamba lah yang disebut di sini. Betul nggak? Abdi, betul nggak? Betul? Hamba. Hamba ini ya seorang hamba. Yang namanya seorang hamba, orang yang tidak punya tujuan apa kecuali Allah saja sudah. Gimana tuh ayat yang Mi'raj itu? Subhanalladzi. Hah? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Di situ dia sebut Nabi Muhammad, tapi adalah hamba. Maka Allah kuasa menjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Mustawa Kerap-Kerap. Itu hak asasi Allah, hak prioritas prerogatif Allah. Dan hamba-hamba pun, makanya wali-wali dulu sekejap tahu-tahu sudah ada di Mekah, sekejap sudah ada di sana. Allah punya kuasa. Betul? Dulu belum ada pesawat, tapi sekarang nggak perlu shoot begitu, ada pesawat sudah. Disitulah kuasanya Allah. Jadi kembali keyakinan hamba, menghambalah dulu kamu, jadilah kamu hamba, baru prasangka hamba itu akan dijadikan nyata oleh Allah. Saya dan kamu bukan hamba, tapi kamu dan aku bersama hamba Allah untuk menghamba kepada Allah. Kamu dan aku itu makhluk ciptaan Allah, belum menjadi hamba. Betul Anda? Belum menjadi hamba. Kita orang beriman belum tentu menjadi hamba, tapi ketika dia sudah bersandar, ya, berserah diri sepenuhnya secara totalitas kepada Allah, itulah yang namanya hamba. Makanya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Barang siapa tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka kucukupin semua kebutuhannya. Tawakal bukan seorang hamba, tidak mungkin tawakal kalau bukan seorang hamba. Abdi dalem kalau bahasa orang Jawa. Abdi keraton, abdi kerajaan, dia mengabdi kepada kerajaan. Kadang gajinya kecil, tapi bisa menyekolahkan anaknya, bisa mengkuliahkan anaknya, karena keberkahan yang dicari di situ. Nah, kalau menghamba kepada raja saja dapat berkah, apalagi mengabdi kepada abdinya Allah, kekasihnya Allah, ulamanya Allah, aulia Allah, pasti akan lebih berkah hidupnya. Junaidi al-Baghdadi tidak bekerja kepada siapapun, betul? Tapi mengabdi kepada Allah. Dulu kerja di pabrik, berhenti. Kenapa berhenti? Kan diberhentiin. Kenapa diberhenti? Itulah perjalanan takdirku. Tapi jangan kamu tiru-tiru. Saya akan menghamba Allah, kerja berhenti dengan sendirinya. Beda cerita, Bung. Kalau dulu saya berhenti tidak punya tujuan jadi kiai, kan emang diberhentiin. Paham maksudnya apa? Menghambalah kamu kepada Allah. Dengan cara apa, Pak? Sebagai seorang istri, mengabdilah dengan tulus dan jujur kepada suamimu. Ini salah satu perjalanan penghambaan kepada Tuhan. Sebagai seorang suami pun, mengabdilah kepada istrimu dengan cara berbuat baik. Bagaimana cara membahagiakan keluarga kamu, istri-istri kamu. Ini cara menghamba kepada Allah. Banyak sekali jalannya. Sebagai warga negara, jadilah warga negara yang baik. Ini bagian dari pengabdian, penghambaan kepada Allah. Santri, jadilah santri yang mengabdi kepada gurunya, jamaah yang mengabdi kepada imamnya, lillah, karena Allah. Tapi ingat, imamnya yang diabdiin jangan memanfaatkan. Paham? Betul? Jadi imamnya mengabdi kepada jamaahnya, lillah, karena Allah, melayani karena Allah, jamaahnya pun demikian. Maka yasuddu badahum, saling menguatkan, saling memberi, saling menyayangi, saling mencintai. Maka disitulah akan ada rahmat dan cintanya Allah. Khususan saya minta Fatihah, air yang dibawa jamaah dijadikan air barokah, termasuk osda dijadikan obat segala penyakit oleh Allah. Yang punya kesulitan luarnya, Allah kaya, Allah cukup, Allah mencukupin semua kebutuhannya jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.